sebelum kita lanjut untuk videonya, di sini saya ada sedikit pengumuman untuk kalian semua. Jadi kalau untuk teman-teman ya yang nonton video saya tapi masih bingung ya mengenai istilah-istilah trading ya, mengenai chart pattern ataupun candlestick ataupun SNR ya, dan ngerasa masih pemula banget di trading forex ini ya, khusus di bulan Ramadan ini Forex IMF bikin Zoom gratis ya, atau webinar gratis di sini. Oke, di sini kalau kita perhatikan ada itu ya, ada judulnya ngabuburit sambil belajar trading sesi kedua gitu di tanggal 13 April 2023. Ya, kalau menurut saya sih webinar ini penting banget buat kalian yang pengen mengenal dunia forex ya, atau mengenal dunia trading forex lebih dalam lagi. Nah, diterangin di webinar ini juga diterangin dari awal banget loh, untuk dari cara setup candle, mengenai SNR, dan juga penjelasan candlenya itu diterangin benar-benar dari awal gitu. Webinar ini di dalam webinar ini juga kalian boleh ya bertanya-tanya ya, mengenai candlestick sepuasnya ataupun mengenai trading ini sepuasnya ya, sampai kalian paham gitu. Oke, jadi kapan untuk lebih detailnya ya, kalian boleh aja langsung klik link di Forex IMF ini ya. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi video ini ya. Jadi kalian langsung klik aja linknya, lalu langsung pencet daftar segera. Jangan sampai kehabisan seat pokoknya. Oke, jadi itu aja pengumuman dari saya. Terima kasih. Technical analysis dari si XAUUSD. Jadi secara sentimen dari pasar ya, dari data yang sudah kita bahas mengenai COT data report dan juga open interest data report, yaitu masih memberikan sentimen cukup bullish ya untuk si gold ini sendiri. Nanti kalau kita lihat selama ini ya, kalau kita perhatikan dari tanggal 3 Agustus 2020 itu si gold itu belum pernah lagi untuk closing di atas 1986. Jadi kalau kita lihat ini kan kita pakai time frame weekly. Oke, kita pakai time frame weekly. Kita perhatikan di sini ya. Jadi si 1986 itu adalah area resisten untuk si gold ini sendiri. Nah, kita perhatiin terakhir dia nyentuh angka ini tuh sekitar tanggal kurang lebih di bulan April ya 2022 tanggal 18. Kemudian dia sempat turun lagi ke harga 1636.77 di sini. Nah, kemudian dia baru naik lagi lanjut dan menyentuh kembali di sini. Dia berhasil closing ya, pertama kali disentuh itu di tanggal 13 Maret 2023. Kemudian kita perhatikan minggu kemarin dia berhasil closing di atas 1986 ya, di tanggal 3 April ya kalau kita perhatikan, atau lebih tepatnya di 7 April karena ini kan candle weekly jadi dihitung dari pembukaannya. Nah, di 7 April dia berhasil closing di atas 1986, artinya dia sudah berhasil breakout dari resisten tersebut untuk weekly-nya. Nah, potensinya kemana sih? Kalau kita perhatikan secara potensi ya, secara potensi itu masih bisa menunjukkan harganya itu kurang lebih ke angka 2066 ya di sini. Karena kalau kita lihat ya dari hasil yang ada di sini di tanggal 7 Maret 2022 itu, begitu dia berhasil closing atau berhasil breakout dari angka ini, maka dia akan lari kurang lebih ke target 2066 kembali. Itu kemudian ini juga kalau kita perhatikan 2066 juga ya, dia begitu dia break dari si 1986 dia break langsung lanjut ke 2066, baru dia lanjut turun naik ke bawah gitu. Nah, ini juga kemungkinan besar terjadi gitu, kemungkinan besar ya. Oke. Nah, kalau untuk pasti kita akan tunggu nanti hari Senin itu bagaimana. Nah, di sini kalau kita berdasarkan dari analisa yang ada. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari daily ya. Sekarang kita coba ke daily. Kita lihat dulu untuk weekly dari si trennya ini ya. Jadi sebenarnya kalau untuk tren si gold ini udah dimulai uptrend itu, kalau kita perhatikan dimulai dari 2000 berapa sih? Ini kalau kita perhatiin di sini tuh, bentar lagi loading. Oke, di sini kalau kita perhatikan itu mulai dari tanggal 23 November ya, atau bulan Desember. Kalau kita perhatikan di sini, ini udah mulai uptrend untuk si gold itu sendiri. Ya di 2015 sih kalau lebih tepatnya, sampai saat ini dia masih lanjut uptrendnya di 2023 ya. Di hari Jumat kemarin ya, atau sampai detik ini dia masih uptrend untuk weekly-nya. Cuma agak ketahan aja nih di 1986. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, memang si gold ini sangat jarang untuk bermain di level tersebut ya. Di level ini di range harga 1986 ke atas sampai 2066 ini sangat jarang.
Dan terakhir yang pertama kali itu di tahun 2020, kalau kita ingat itu pada saat corona ya, lockdown di mana-mana, ekonomi turun. Nah itu kan gold pada naik semua. Kemudian ini kalau kita lihat lagi, ini juga sama ya, di bulan Maret. Oke. Nah kemudian ini pada saat ada isu-isu perang politik ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sini lagi, nah ini masih sama nih. Di sini adanya keraguan di dalam pasar mengenai si Amerika itu sendiri gitu. Nah jadi memang dalam beberapa kondisi kalau kita perhatikan, ini bisa menguntungkan sekali untuk si gold ini sendiri, karena dia itu mau bagaimanapun juga dia tetap merupakan suatu safe haven ya, produk invest safe haven yang nggak pernah turun untuk nilainya gitu. Nah ini kalau kita lihat ya secara range harga, secara trend dia masih uptrend. Sekarang kita coba ke daily ya. Kalau dari si daily ini sendiri, ini kan dia berhasil break nih dari si resistance levelnya ya kan. Nah kalau kita perhatikan nih di tanggal berapa, di tanggal 7 Maret ya 2022, lagi-lagi dia break di 7 Maret juga. Ini dia break di mana, di 7 April gitu. Oke, ini dia break di 4 April, ini di break di 7 Maret. Oke, di sini kalau kita perhatikan memang begitu dia break, the next day-nya dia atau di hari berikutnya dia naik ke 2066 gitu. Ini juga kalau kita perhatikan masih ada potensi untuk ke sana ya. Dan kalau kita perhatikan ya, ini kan kalau kita mau tarik dari Fibo yang ada, ini kan kalau kita lihat di daily kan dia mengerucut gini. Dia membentuk seperti symmetrical triangle ya kalau kita perhatikan di sini. Ini kan dia udah breakout juga ya kan. Dia udah breakout juga, kita coba ukur ya dari sini ke sini. Jadi kita ukurnya itu dari bawah sini. Kalau kita mau ukur symmetrical triangle ini, range harga ya dari sini ke sini gitu. Jadi range harga di belakang si triangle ini terbentuk, kita ukurnya begitu. Nah ini kalau kita mau ukur secara manual, nanti kita flash di sini di area breakoutnya dia. Nah kurang lebih targetnya juga di 2066 gitu. Oke, ini kan kita ukur dari mana? Kita ukur dari sini, dari supportnya dia di 1934 sampai ke area resistannya dia itu kurang lebih di harga 2009. Benar di 2009. Nah ini gitu. Jadi memang kurang lebih target harga ke situ. Nah sekarang kita coba lagi ukur menggunakan Fibo gitu. Ukur menggunakan Fibo. Kalau di Fibo ini ya kita juga sama, kita tariknya dari atas sini. Dari mana? Bentar, kita tarik dari atas sini ke bawah sini. Kita cari extensionnya dia. Kalau extension, berdasarkan extension ya harganya itu memang cenderung main di 161.8 di sini gitu. Paling tinggi di 2076 dulu gitu. Baru nanti dari sini kita bisa ambil untuk area sell ya. Dengan target di mana? Targetnya itu bisa ambil retest lagi di 2055 sampai 2030 kembali gitu. Di Fibo 127.20 di sini gitu. Nah ini misalkan dia sudah sampai di sini, kalau saat ini kan masih belum nih gitu. Dan berdasarkan open interest reportnya itu ya yang ada di sini, selama harga di atas 2000 dia masih potensi untuk naik, tapi begitu dia break dari 2000 maka dia akan menuju ke target di 1970 sampai 1950 kembali gitu. Itu ya, jadi angka 2000 ini merupakan SNR yang harus benar-benar kita perhatikan gitu. Kalau di sini kita perhatikan itu adalah di 1986 juga ya. Jadi kalau untuk intraday mungkin kita bisa perhatikan 2000-nya ya di level 2000, tapi kalau untuk swinger ya kita bisa perhatikan di 1986 ini kembali gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya lebih efektif pakai time frame yang mana, sebenarnya semua time frame itu efektif tergantung dari cara kita trading gitu. Karena setiap time frame ini mempunyai karakter dan juga kebutuhannya masing-masing gitu. Kalau misalkan kita mau swinger, berarti kita harus perhatikan dari si time frame besar. Tapi kalau kita mau intraday, kita cukup perhatikan time frame kecil. Misalkan maksimal kita analisa di 1 jam gitu. Tapi kalau untuk swinger, ya minimal kita analisa daily, weekly, daily sampai 4 jam gitu. Oke, jadi tergantung dari kebutuhan kalian nantinya itu mau bagaimana. Oke, ini dari si weekly-nya. Oke. Nah, kemudian ya jadi ini untuk yang 4 jam kita perhatikan itu di angka 2000 ya. Oke, di sini supaya kita bahas ya. Ini kan area breakout dia nih. Nah, ini dia retest lagi ke angka 2000 ya kan. Kemudian ya berarti selama di atas 2000 maka kita masih bisa ancang-ancang untuk the next target itu naiknya di mana? Naiknya itu bisa ke angka 2030 ya. Untuk hari Senin ini kita bisa perhatikan 2030. Begitu breakout berarti next target dia di 2050 sampai tadi
di weekly itu 2070 gitu. Tapi kita bisa prepare untuk mungkin ambil sell ya di 2060 sampai 2070 berdasarkan dari Fibo yang ada di sini gitu. Kan resistennya juga di 2060 gitu. Jadi kurang lebih di range harga tersebut kita baru untuk ambil sell, coba gitu. Nah, di sini nantinya kalau misalkan ada rejection yang cukup bagus, mungkin akan saya info juga yang begitu di angka 2050 sampai range 2070, yaitu akan kita pantau juga sama-sama ya di channel Telegram nantinya gitu. Oke, ini untuk bagian uptrendnya dia. Tapi kalau untuk retestnya itu kembali ke 2000 lagi gitu. Untuk retestnya itu dia kembali ke berapa ya, kita lihat dulu di resisten weekly-nya dia atau SNR weekly dia, baru dia breakout nih. Dari weekly-nya dia itu di 1986. Berarti kita lihat dulu nih 1986 itu di mana sih? 1986 itu kurang lebih di harga di sini. Nah, ini. Nah, di sini ini adalah area retestnya dia gitu untuk SNR-nya dia. Nah, di sini juga bisa jadi area buy zone-nya kita. Tapi ini kalau kita perhatikan ya, mau kita buy zone di sini berarti target kita itu di 2000 gitu. Target kita 2000 baru tertingginya ke 2030. Nah, begitu. Itu untuk intraday gitu. Kalau kalian mau perhatikan. Nah, tapi kalau untuk swing memang butuh konfirmasi yang lebih kuat lagi ya. Mungkin kita bisa ambil time frame 4 jam ini ya di angka 1987 ini untuk area buy kalau untuk swinger, tapi masih belum terkonfirmasi sih untuk harganya saat ini gitu. Nah, ini kalau intraday kita bisa perhatikan 2000, kalau swinger bisa perhatikan 1987 ini gitu. Kemudian yang harus kita lihat lagi adalah ya, dan next target penurunan dia gitu. Next target penurunan dia itu kan di 1970. Kalau kita lihat di sini 1970. Kemudian terendahnya itu kalau kita perhatikan dari COT data itu ada 1950. Oke, kita lihat 1950 berarti kurang lebih di harga ini. Kurang lebih di sini. Oke, ini tuh 1950. Nah, ini kalau kita perhatikan terakhir dia juga pullback dari 1950 kemudian baru lanjut naik lagi ke atas. Jadi memang cukup banyak yang menaruh uangnya di harga tersebut ya, di next 1950. Nah, kalau untuk dikatakan downtrend itu gimana sih? Nah, downtrend itu kalau untuk intraday ya. Kalau untuk intraday dikatakan downtrend adalah begitu harga bisa break dari 1950. Nah, di bawah ini baru dikatakan downtrend gitu. Di bawah 1950 dengan target di 1936 ya. Di sini ada SNR juga. Ini support level breakout-nya dia yang udah di retest sama harga, jadi potensi dia untuk turun nantinya gitu. Begitu di 1950, di bawah 1950 ya. Dengan target harga di mana? Nah, di sini ada lagi nantinya supportnya dia. Tapi kalau ini sih memang untuk hari Senin masih cenderung kemungkinan besar belum akan terjadi untuk menyentuh 1950. Kalau dia turun pun ya begitu dia break dari 2000, kalau saya perhatikan memang paling mentok pun dia di 1970 gitu. Tapi nggak tahu juga ya nanti pasar itu gimana. Karena memang kalau kita lihat dari hasil NFP juga masih cukup mix ya datanya, dan memang nantinya si gold ini juga akan terpengaruh oleh efek NFP nanti untuk hari Senin gitu. Kemungkinan besar berpengaruh untuk si gold ini sendiri. Kalau dari data kan memang mix ya, dan dari si DXY itu juga dia sempat naik dulu baru dia turun. Jadi kemungkinan besar untuk si gold ini ya dia akan turun dulu ke bawah ya, kurang lebih nanti kalau dia turun ya, kalau saya perhatikan dia potensi nggak sih break di 2000 ini. So kalau saya perhatikan sih potensi dia untuk retest ke SNR weekly-nya dia gitu di 1986 ini, baru dia lanjut naik lagi untuk retest ke angka 2031 gitu. Jadi memang kedua zone ini di 2000 sampai 1987 itu kita perhatikan. Sebisa mungkin kita manfaatkan untuk short buy ya di area tersebut. Tapi kalau misalkan nggak ada konfirmasi, lebih baik kita tinggalkan dulu untuk short buy ya. Kita akan tunggu lagi di 1970 gitu. Nah, itu sih saran dari saya gitu untuk hari Senin nanti. Nah, kemudian kalau untuk DXY, kalau untuk DXY sendiri sih kalau kita lihat masih downtrend di sini ya. Dia downtrend mulai dari tanggal 8 Maret ya sampai saat ini pun masih downtrend, dan dia itu tertahan sebenarnya. Si DXY ini tertahan di area support yang cukup kuat, yaitu kurang lebih di harga 101.563. Dimana kalau kita perhatikan untuk area support ini memang cukup kuat ya untuk menopang si harga DXY ini sendiri. Ini terakhir DXY juga di sini, kemudian dia lanjut naik ke atas.
Kalau dia breakout pun dia akan lanjut ke area support di angka 108.33. Nah, untuk si DXY, kalau dia mau lanjut untuk naik atau dia break dari si trend line ini, kalau kita lihat kan dia ada trend line ya, penurunan dia ini. Minimal dia harus bisa break dulu ya dari angka 102.19. Dia break dari sini baru lanjut ke sini lagi gitu. Tapi harus kita lihat di sini ada SNR dia juga terdekatnya dia. Nah, tapi kalau untuk majornya itu di 103.42. Nah, jadi ini apa sih? 102 ini adalah minor SNR dia. Dan itu ada di 103.42 di sini ya untuk major resistannya dia gitu. Nah, kalau DXY mulai turun berarti DXY minimal juga harus break dulu nih dari level 101.556 di sini. Baru nanti lanjut turun ke 101 sampai 99.26. Oke, jadi itu. Jadi kalau untuk saat ini memang DXY masih cenderung sideways kalau kita perhatikan ya. Sideways zone cukup lama sih, dari tanggal 6 April ya sampai 7 selama 2 hari ini dia sideways, nggak kemana-mana. Jadi memang kalau untuk lebih clear ya kita butuh dia untuk breakout dari salah satu level tersebut. Sama ya kalau kita perhatikan si gold ini juga memang secara keseluruhan masih bullish ya, tapi dia masih belum memiliki area yang cukup jelas juga. Karena kalau kita perhatikan untuk saat ini si buyernya ini masih belum mau menerima di level harga 103 ini 2030 gitu. Jadi langsung di reject cukup keras. Nah, mungkin dia butuh turun dulu ke 1987 ini ya, baru dia lanjut naik lagi karena ini merupakan area breakout dia. Kalau dia turun dari 1987 berarti kita bisa ambil untuk sell zone ya, short sell ya. Di sini dengan target 1970 ya sampai terendah di 1950. Oke. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Nanti kalau untuk update lebih lanjut ya mengenai perkembangan harga emas dan juga pergerakannya, silakan aja kalian subscribe channel Telegram Journal Trading ID, karena di sana akan kita update semua, dan juga channel YouTube kami ya di bagian komoditas itu akan kami update mengenai pergerakan harga tersebut. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau misalkan kalian punya ide lebih atau misalkan pandangan lain untuk si gold ini sendiri ya di luar pembahasan saya dan juga penjelasan saya, boleh banget kalian komen di kolom komentar video ini ya. Kita berbagi pandangan dan juga saling bantu satu sama lain dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada di market ini. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube Journal Trading ID dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.